يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث العمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتئم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فإن من جودك الدنيا وضاعتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بلغ مقاصدنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidi sadat wa ala alihi wa sahbihi adada kulli zarratin alfa marrah. Faqad qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh hari ini Allah masih berikan kita nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, sehingga Allah beri kesempatan kita berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan ibadah wajib yang Allah wajibkan kepada kita, yakni salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amaliyah kita di pagi ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tutup nanti ibadah kita di akhir daripada kajian ini dengan salat isyraq. Mudah-mudahan Allah berikan kita pahala yang berlipat ganda. Allah berikan janji Allah, yakni kal umratan, seperti orang yang mengerjakan umrah, haji wal umrah tammatan sempurna. Mudah-mudahan ini menjadikan bekal kita untuk nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan amal jariah kita nanti untuk anak-anak cucu kita ke depan. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai umatnya nanti mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini dan kesempatan yang mulia ini adalah tarhib Ramadan dan juga sekaligus tawakuf sementara kajian subuh. Bukan berarti ditutup enggak ngaji lagi. Artinya ditutup sementara
karena untuk mempersiapkan ibadah yang banyak lagi. Nah, ini pentingnya kita belajar, pentingnya kita mengaji. Kita akan tahu apa yang harus kita persiapkan sebelum kita masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Yang dikatakan adalah bulan Ramadan ini bulannya umatnya Nabi Muhammad SAW. Bulan Sya'ban adalah bulannya Nabi Muhammad. Kalau Ramadan bulannya umat Nabi Muhammad. Wa Rajab syahrullah, bulan Allah. Sehingga ini khususiyah Ramadan ini buat umatnya Nabi Muhammad. Banyak ditebarkan ampunan, banyak ditebarkan rahmat dan keberkahan di dalamnya. Maka merugi, sangat merugi orang-orang yang mendapatkan Ramadan tapi dia tidak bisa mendapatkan atau memaksimalkan ibadah di dalamnya. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Raghima anfu mri'in." Celaka bagi seseorang manusia adraka Ramadhana wa lam yaghfir lahu. Dia mendapati bulan suci Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala setelah keluar dari bulan Ramadan. Hadis ini diriwayatkan ketika Nabi Muhammad SAW berada di mimbar khutbahnya. Di mimbar khutbah Nabi, mimbar itu ada tangganya. Ada tangganya. Menurut hadis tersebut, Nabi naik anak tangga pertama, tiba-tiba mengucapkan amin. Di sekeliling sahabat-sahabat yang dekat dengan mimbar, Nabi kedengaran betul mengucapkan amin. Sahabat mendengar. Kemudian naik anak tangga kedua, Nabi mengucapkan amin. Sampai anak tangga yang ketiga, Nabi tepakkan kakinya mengucapkan amin. Kemudian para sahabat saat itu mendengar, kemudian tidak berlari, langsung bertanya. Setelah khutbah selesai, salat Jumat selesai, kemudian ada sahabat yang memberanikan diri untuk menanyakan kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, lima amanta ya Rasulullah?" Ya Rasul, tadi engkau naik mimbar tuh mengucapin amin, lima amanta ya Rasul. Apa yang kau aminkan ya Rasulullah? Ada 3 doa yang Allah aminkan, yang Nabi Muhammad yang Nabi Muhammad SAW aminkan di situ. Karena ternyata kata Rasul SAW, atani Jibril. Jadi ketika Nabi Muhammad mau naik mimbar, Jibril datang menghampiri Nabi Muhammad SAW. Kemudian malaikat Jibril berdoa, mengangkat tangan, seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta diaminkan kepada Nabi Muhammad. Itu salah satu doanya tadi. Raghima anfu mri'in. Celakalah seseorang manusia. Celakalah umat Nabi Muhammad ketika dia mendapatkan adraka Ramadan, dia dapetin di bulan Ramadan. Walam yaghfir lahu. Tapi ketika selesai bulan suci Ramadan, bukannya diampuni dosanya, malah nambah dosanya. Nah, ini pentingnya bagi kita, jangan sampai ibadah kita bulan suci Ramadan 1 bulan penuh itu sia-sia karena minimnya ilmu, karena nggak pernah ngaji, karena nggak tahu apa yang dia mau lakuin nanti bulan Ramadan, apa yang harus dia lakuin, apa yang harus dia tinggalkan di bulan Ramadan. Maka itu pentingnya kita ngaji. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah, syarahnya yakni Bahjatul Wasail, Syekh Nawawi, Imam Nawawi mengatakan, menjelaskan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 183 tadi yang kita baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Ayat ini ternyata turun di bulan Sya'ban. Nih bulan-bulan ini. Turunnya di bulan Sya'ban sebelum masuknya bulan Ramadan. Artinya kenapa Allah turunkan di bulan Sya'ban? Biar umat muslim, orang-orang beriman saat itu mempersiapkan apa yang harus disiapkan di bulan suci Ramadan. Bahkan para ulama-ulama kita mengatakan persiapannya itu dari bulan Rajab kemarin. Bulan Rajab itu waktunya kita minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala, bersihin diri kita. Bulan Sya'ban ini banyak baca sholawat.
Perbanyak baca sholawat di bulan Sya'ban, dan nanti di bulan Ramadan puncaknya ibadah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah-ibadah kita. Siangnya shoma fin nahar, dia puasa di siang hari, wa qama fil lail, dan dia bangun malam nanti di malam hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam. Kutiba ay wujiba. Dalam tafsir dikatakan kutiba ay wujiba. Ay kutiba itu artinya diwajibkan atas kalian untuk berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana umat-umat terdahulu diwajibkan untuk berpuasa agar kalian bertakwa. Jadi umat-umat dahulu memang sudah ada juga syariat berpuasa. Tapi agak berbeda. Makanya unik di dalam ilmu hadis itu ada yang namanya hadis hamiyah. Hamiyah itu hadis sesuatu yang Rasulullah SAW perintahkan, tapi Rasulullah belum sempat ngerjain. Karena saat itu Rasulullah SAW melihat orang-orang Yahudi puasa. Orang Yahudi puasa, kemudian ditanya sama Rasulullah, apa yang kau puasain hari ini? Saat itu jatuh pada ketika 10 Muharram. Nah, kemudian ketika Rasulullah tanya kepada orang Yahudi tersebut, orang Yahudi bilang, saya puasa karena mengenang daripada kesuksesan Nabi Musa saat itu, selamat dan menang akan tentara-tentaranya Fir'aun. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wa ana aula bih, harusnya saya yang lebih utama, yang saya yang lebih berhak untuk ngerjain puasa itu. Saat itu Nabi Muhammad SAW bersabda kepada para sahabatnya untuk mengerjakan puasa tersebut, yakni disebut dengan puasa Asyura. Tapi Nabi mengatakan khaliful Yahud, berbedalah kalian sama orang-orang Yahudi. Orang Yahudi puasanya cuma hari ke-10-nya doang tuh, hari 10 Muharramnya. Kita bedainnya gimana? Kata Nabi, nanti tahun depan kita puasa qablahu au ba'dahu. Boleh kita puasanya tambahin sebelumnya atau tambahin sesudah Asyuranya, sesudah tanggal 10-nya. Berarti tanggal 9 atau tanggal 11. Atau kalau sering kita sebut dengan puasa Tasu'a. Tasu'a itu dari kata tis'a, arti 9. Berarti tanggal 9 di bulan Muharram. Maka Nabi menganjurkan seperti itu. Tahun depannya itu tahun ke-11 Hijriah, Nabi Muhammad SAW intaqala ruh, sudah berpindah ruhnya, artinya meninggal. Tapi meninggalnya Nabi tidak seperti meninggalnya kita, Pak. Ya. Wala tahsabanna ya alladzi qutilu fi sabilillahi amwat. Jangan kamu pernah ngira, ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, kalau orang-orang yang meninggal di jalan Allah, para aulia, salihin, nabi-nabi itu meninggal, mereka mati. La bal ahya, mereka masih hidup. Walakin la tash'urun, tapi kamu enggak, atau kita ini enggak merasa, enggak mengetahui. Jadi Nabi itu cuma pindah doang, intaqala ruh. Nah, akhirnya puasa tanggal 9 itu belum sempat Nabi kerjain, tapi sudah diperintahkan kepada sahabatnya untuk mengerjakan. Berarti dari situ kita tahu bahwa umat-umat terdahulu memang sudah juga dianjurkan, sudah ada syariat namanya puasa. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Dan ini tujuan utama itu, takwa. Kalau kita lihat semuanya, semua runtutan kurikulum yang ada yang Allah berikan kepada kita setiap tahunnya, setiap Jumat kalimat takwa yang diserukan, setiap momentum kalimat takwa yang diserukan, bulan Ramadan kalimat takwa yang diserukan. Agar apa? Agar kita menjadi pribadi yang bertakwa. Ittaqillah haitsu ma kunt. Kita bertakwa bukan di masjid doang. Kita bertakwa bukan di rumah doang, di luar rumah, dimanapun kita berada, kita bertakwa.
Jangan sampai kita hanya bertakwa dalam masjid. Dalam masjid dia takut, dia taat, dia ahli ibadah, di luar enggak. Salah. Ya. Dan itu semua menjadi tujuan utama daripada ibadah-ibadah kita. Ittaqillah, bertakwa kepada Allah. Dan dari buah takwa tersebut, mudah-mudahan Allah ridha kepada kita. Allah ridha, dengan Allahnya ridha tersebut, Allah ridha kepada kita untuk masuk surga. Nah, itu pentingnya kita mempersiapkan ya perintah Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini dengan ilmu apa yang harus kita kerjakan. Jangan sampai sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, man shoma Ramadana Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kam min shaimin, berapa banyak orang-orang yang puasa, laisa lahum min siyamihi, dia nggak dapat pahala puasanya, ilal ju' wal atas, kecuali cuma lapar dan haus saja. Jangan sampai puasa kita nanti seperti itu, ya. Maka kita harus tahu betul kurikulum Ramadan yang akan Allah berikan kepada kita, biar keluar dari bulan Ramadan kita jadi bukan orang-orang yang sia-sia, yang merugi. Kenapa? Keluar dari bulan Ramadan bukannya nambah pahala, bukannya ngugurin dosa, malah nambahin dosa. At-taqwa thamratus syiyam. Nah, takwa ini menjadi buahnya puasa. Hasil dari kita puasa itu mendapatkan ketakwaan. Wa hiya ayyakhaful 'abd rabbahu. Mendapatkan rasa khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut bukan takut yang dibuat-buat, apalagi takut yang cuma di mulut. Yang takutnya itu berasa memang setiap tindak tanduk kita itu terasa terpantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dinamakan ihsan dalam agama, an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala meyakini bahwa diri kita itu melihat Allah. Kalau nggak bisa kita melihat Allah, yakini bahwa diri kita pasti dipantau oleh Allah. Jadi nggak akan sia-sia ibadah kita. Hati-hatian kita akan lebih dalam ibadah. Anggaplah kita misalkan terpantau. Kalau orang udah ngerasa dipantau tuh di perjalanan, Pak. Lagi jalan enak-enak, lagi bawa mobil enak-enak, itu ngelihat headlight dikit doang. Lampu kamera yang tuh buru-buru langsung pakai. Yang di samping nih pakai. Sama kayak kita misalkan nggak ngerasa atau kita dalam pribadian kita nggak ngerasa dipantau, ya santai-santai aja. Tapi kalau kita ngerasa dipantau, wah Allah ada Allah. Walaupun dalam kamar nih nggak ada yang ngelihat, nggak ada yang tahu, tetap kita bakalan ngerasa dipantau oleh Allah. Karena CCTV-nya Allah di mana-mana. Itu cuma beberapa kita di jalanan itu kita udah panik. Harusnya kita merasa ini CCTV-nya Allah udah banyak, apalagi di rumahnya Allah. Apalagi di rumah, apalagi di jalanan, semuanya terpantau. Jadi jangan merasa aman ketika kita berbuat maksiat, berbuat dosa, aman dari pandangan Allah, waliyazubillah. Pasti Allah tahu dan itu akan dicatatkan semuanya. Amaliyahnya akan distorkan nanti di bulan Sya'ban nih. Setiap tahunnya setelah amalan kita semua distorkan di nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban. Tapi bukan tahunan aja, harian juga distorin. Hariannya itu di waktu subuh dan di waktu asar. Ya, yaltaqiyani malakani, ada dua malaikat yang akan bertemu, dua shift, pertemuan shiftnya nih, ya di waktu subuh nih tadi dengan waktu asar. Yang turun, malaikat yang turun di waktu subuh itu akan siap mencatat amal kita dari subuh sampai asar. Yang malaikat asar dari kemarin tuh udah nyatat amal kita sampai subuh tadi, dia naik ke atas. Naik ke atas, kemudian dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis tersebut, ya Rasulullah SAW menggambarkan percakapan antara Allah dan malaikat saat itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat tersebut, "Kaifa taraktum ibadi?" Wahai malaikat, bagaimana kau tinggalkan hambaku tadi? Taraktu, aku tinggalkan hamba-hambamu ya Allah,
wa hum yusallun. Alhamdulillah kita tadi dilaporin lagi sholat berjamaah. Yang malu nanti kalau kita masih tidur di rumah, Pak. Masih tidur di rumah, malaikat lapor kepada Allah. Ya Allah, hambamu masih tidur. Hambamu masih terlena dengan tidur di dunia. Hambamu masih begadang itu ya Allah. Masih kerja itu ya Allah. Belum ibadah itu ya Allah. Ya. Dan itu yang malu. Apalagi kalau di waktu asar malaikat melaporan, ya bagaimana kau tinggalkan hambaku? Aku tinggalkan hambamu ya Allah, mereka lagi mancing. Waduh. Itu bagaimana laporannya malunya kita sama Allah, ya, dilaporin waktu asar lagi mancing. Nah, ini pentingnya kita mawas diri kepada diri kita bahwa diri kita selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala, dan takwa itu ya adalah buah daripada kita puasa. Kenapa? Puasa ini ibadah yang sir. Makanya pahalanya itu enggak diperinci sama Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis Nabi Muhammad SAW katakan, wa ana ajzi bih. As-saumu li. Puasa itu untukku kata Allah. Wa ana ajzi bih, dan aku yang akan balas. Berapa banyaknya itu aku yang tahu kata Allah. Kalau puasa jelas, sedekah jelas, itu semuanya hitung-hitungan pahalanya udah ada, ya. Tapi kalau puasa itu nggak digamblangkan, nggak diperjelaskan puasa itu besarnya kayak gimana pahala puasanya. Yang Allah bilang wa ana jazibih, dalam hadis qudsi Allah bilang aku yang akan membalasnya, jadi aku yang tahu seberapa besar pahala ya daripada puasa tersebut. Kenapa? Karena puasa ini istimewa. Ibadah yang agak sulit sebetulnya, minim sekali kita untuk ria. Walaupun masih ada juga celahnya buat ria, tapi itu minim sekali. Dan sepengetahuan orang itu ya bisa sangat tidak tahu kita puasa atau tidak puasa. Yang bisa tahu hanya diri kita dengan Allah. Karena kita nggak tahu nih, ada anak-anak bocil-bocil nih pulang berangkat sekolah pada puasa. Pulang sekolah dia apa bahasanya? Bahasa anak sekarang namanya mokel tahu mokel. Pulang sekolah dia mampir ke warkop, dia mampir ke warteg, sampai rumah dia lemes-lemesin lagi dia. Aduh, lemes banget puasa, kayak orang puasa. Padahal kagak puasa. Orang tuanya nggak tahu. Ya, yang tahu hanya diri dengan Allah. Itu puasa yang sir banget tuh. Ya, apa ibadah yang sir banget. Kalau sholat orang bisa lihat, zohirnya kelihatan orang sholat. Tapi puasa, zohirnya kelihatan lemes, belum tentu betul puasa. Ada orang lemes-lemesin gitu karena nggak enak doang. Apalagi yang perempuan, kadang-kadang yang perempuan yang menghormati, emang bagusnya begitu. Yang perempuan yang lagi head, ya, yang menghormati sekeliling di rumahnya, di kawasannya yang lagi pada puasa, dia menghormati ya, jangan makan di depan umum. Yang lemes-lemesin diri juga ya nggak apa-apa. Karena itu bagian daripada adab kita ya kepada saudara-saudara kita yang sedang puasa. Jadi jangan mentang-mentang lagi head bu, ya makan depan suami, makannya siang bolong, minum es, suaminya lagi nahan lapar nahan haus, bininya depan mukanya lagi makan lagi minum. Waduh, jangan ya, itu bisa jadi setan nanti, bisa jadi setan yang menjerumuskan dia buat batal puasa. Nah, kemudian dari ilmu lah, dari ngaji itulah kita bisa tahu bagaimana hal hukum puasa. Ya, jadi jangan sampai kita meremehkan puasa, ibadah puasa, semaunya kita puasanya. Yang penting dari pagi sampai sore dia nggak makan nggak minum, tapi isinya semuanya perbuatan maksiat, ya nggak bisa, nggak boleh. Maka ulama-ulama fikih kita merumuskan ada yang namanya rukun, ada yang namanya syarat, ada yang namanya sunnah puasa. Jadi jangan sampai kita melalaikan hal tersebut. As-saumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Jadi kita betul-betul harus paham bahwa
puasa ini ibadah yang Allah siapkan buat mereka-mereka yang ibadah sungguh-sungguh. Bahkan puasa itu Allah siapkan satu pintu surga namanya Ar-Rayyan. Ustaz, bener gak? Kan ada katanya ada hadis man fariha bidukhuli Ramadan dakhalal jannah. Siapa orang yang seneng doang datang bulan Ramadan kemudian dia masuk surga. Haramallahu jasaduhu ala niran. Haram jasadnya masuk neraka. Apa benar Ustaz itu? Enak banget dong. Seneng doang, kagak puasa misalkan. Kan enggak ada syarat puasa di situ. Cuma seneng doang. Seneng doang ya. Dia enak diharamin badannya akan masuk neraka dan akan dimasukin ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan hadis-hadis seperti ini seharusnya tidak disampaikan di mimbar-mimbar tabligh umum. Harusnya disampaikan di tempat-tempat kajian. Karena apa? Kalau kita telusuri hadis ini ternyata hadisnya dhaif. Bahkan ada yang mengatakan maudhu. Hadis dhaif bisa kita pakai ini buat targhib. Artinya buat targhib, buat semangat kita ibadah. Kita senang datang bulan Ramadan, boleh, bagus. Tapi jangan kita jadikan asas atau dasar kita mau masuk surga cuma dengan senang doang. Karena ini bertolak belakang dengan hadis sahih. Hadis sahihnya itu apa? Man shoma Ramadana. Siapa orang yang puasa Ramadan? Bukan sekedar puasa, imanan wahtisaban. Puasanya harus benar-benar karena Allah, karena iman, karena mengharap ridha Allah, nggak karena apapun. Bukan karena diiming-imingin apa, bukan karena nggak enak sama suami, sama istri, bukan karena nggak enak sama mertua kalau nggak puasa di rumah, bukan karena orang, karena ini nggak, jangan. Baru dapat pahala dan diampuni dosanya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Jadi syaratnya bukan puasa doang, puasa yang benar-benar puasanya dengan ilmu, ya, mengharap ridha Allah, tidak mengharap pandangan orang lain, enggak. Baru itu dapat pahalanya. Sedangkan itu puasanya sebegitu sulitnya kita harus kerjain, segitu hebatnya syaratnya harus baru dapat pahala. Tapi dengan hadis yang dhaif tadi, kenapa kita bisa jadikan dasar bahwa senang doang bisa masuk surga? Ya nggak bisa. Ini bertolak belakang hadisnya. Ya, bertolak belakang antara man fariha bidukhuli Ramadan dakhalal jannah itu biasa disampaikan ketika tarhib Ramadan seperti ini, menyambut bulan suci Ramadan. Ibu-ibu, bapak-bapak, senang aja nih kita bisa masuk surga. Amin. Itu senang doang ntar deh. Puasanya kagak. Kira-kira masuk surga apa enggak? Kan belum jaminan. Artinya orang yang senang masuk bulan Ramadan kemudian dia masuk surga itu adalah mereka setelah senang. Ya, orang kalau udah senang kan ngerjain apa yang disenangi. Ada orang senang, ikutin tarhib Ramadan. Ada yang pawai obor mau Ramadan. Tapi ketika puasa kagak. Kan salah, mana senangnya? Berarti nggak senang dia datang bulan Ramadan. Senang cuma pengen Idul Fitri doang kayaknya. Ada sebagian orang yang Idul Fitri itu Lebaran tuh memang dia yang diincer. Puasanya kagak. Idul Fitri doang. Lebaran ya dia pengen tapi puasanya kagak. Nah itu harus kita pahami bahwa hadis-hadis yang seperti itu harusnya tidak disampaikan ketika mimbar-mimbar tabligh. Kalau tabligh itu kan dia ceramah satu arah, jamaah yang terima doang. Kalau kajian kan nggak bisa. Ada yang menyangkal, enak dong, bang bener Ustaz seperti itu, enak banget dong Ustaz, saya cuma senang dong masuk neraka, masuk surga. Akhirnya kan dibahas dalam kajian. Nah kalau dalam ceramah tabligh disampaikan seperti itu, ya jamaah nelen aja langsung. Ibu-ibu yang di belakang atau bapak-bapak yang di belakang sambil ngerokok dengerin, wah seneng doang masuk surga, enak kali tuh. Seneng aja lah, nggak usah puasa. Harusnya hadis-hadis seperti itu disampaikan di mimbar-mimbar taklim seperti ini sehingga nanti ada pertanyaan, ada sanggahan yang bisa kita kaji bareng-bareng. Nggak bisa kita langsung hukumi hal tersebut. Saya kasih timer 30 menit ternyata cepat banget ya. Nah, jadi inilah pentingnya kita memahami ilmu agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita hanya mendengarkan hadis yang memang ya itu ciri hadis dhaif memang begitu. Amaliyahnya sedikit, pahalanya gede. Kayak kemarin bulan Rajab tuh banyak tuh yang beredaran hadis-hadis dhaif
yang disampaikan oleh di mimbar-mimbar ceramah. Itu yang disayangkan. Ya, siapa yang puasa 1 hari di bulan Rajab akan dapat ini, 2 hari di bulan Rajab akan dapat ini. Yang hebatnya siapa yang puasa 10 hari di bulan Rajab, dia bebas masuk surga, ya, mau lewat pintu yang mana aja. Surga itu ada punya 7 pintu. 10 hari doang di bulan Rajab dia puasa, bebas masuk pintu mana aja. Oh, enak banget tuh. Kita yang baru awam, wah enak banget ya. Puasa besok puasa, bebas masuk surga. Nah, ternyata hadis tuh dhaif. Dhaif bukan tidak boleh kita ngamalin, bukan, tapi nggak boleh kita jadiin acuan satu-satunya hadis yang memang kita pakai, nggak boleh. Apalagi menjadi hujah dalil, nggak bisa. Kalau buat nyemangatin ibadah boleh, silakan. Tapi jangan juga kita ya menjadikan dalil atau hujah puasa di bulan Rajab 10 hari tersebut kita bebas masuk surga pintu mana aja. Udah menyaingi Nabi kita bisa masuk pintunya Nabi, surganya Nabi cuma 10 hari doang di bulan Rajab. Ramadannya nggak puasa, kan salah lagi. Nggak mungkin juga dia masuk surga cuman 10 Rajab dia puasa, yang wajib malah dia nggak puasa. Dan uniknya di negara kita ini punya mengambil istimbat hukum itu Ramadan ditetapkan dengan ru'yatul hilal. Ini yang sering dibahas, yang sering viral setiap tahunnya. Habis maghrib pada semuanya mantau TV, ya, bagaimana pemerintah mengumumkan keputusan bulan Ramadan. Nah, nanti di akhir-akhir Syaban tuh kita ngerasain. Saya pernah bilang begini, kenapa sih kita nggak ngambil yang satu lagi? Karena dalam ilmu fikih ini, ulama-ulama fikih mengambil istimbat hadis Nabi Muhammad SAW bahwa hukum menentukan awal bulan Hijriah itu pertama dengan ru'yatul hilal, dengan melihat bulan. Yang kedua dengan istiqmal Sya'ban, menyempurnakan bulan Sya'ban. Kalau orang-orang saudara kita dari organisasi Muhammadiyah itu sudah menentukan, karena dia makanya ikmal Sya'ban tadi, hisab, ya, dengan hisab. Dan saudara-saudara kita di luar negeri juga seperti itu. Yang mereka jadi minoritas di luar negeri itu mereka pasti pakai hisab. Karena kita di sini mayoritas orang Muslim, kemudian saya pernah bukan usul sih, saya ada guyonan lah sama beberapa teman-teman di bagian Ru'yatul Hilal itu di Kementerian Agama, ya. Tapi kegaduhannya itu ribetnya, setiap tahun itu ada aja tuh ibu-ibu kan kalau tarawih itu Pak, sejadahnya sama mukananya sampai duluan, hebat banget. Orang yang masih di rumah sejadahnya udah sampai duluan. Apalagi guru-guru ngaji, ustazah tuh, saya lihat ustazah tuh enak banget. Antek-anteknya apa murid-muridnya itu habis maghrib udah pada ke rumahnya ngambil sejadah sama mukenanya ditaruh di masjid, udah pada terpampang. Jangan bapak-bapak juga belum ada, tapi sejadah ibu-ibu udah sampai semuanya. Mukenanya rapi. Nah, ada kala di mana nanti hari Ru'yatul Hilal itu mereka udah pada siapin sejadah, mukena semuanya, di rumah udah pada masak. Mereka pada mau berangkat tarawih, tiba-tiba besok ini apa namanya? Besok puasa, besok lebaran. Gimana nih? Kita udah mau sholat tarawih, kagak jadi, gaduh lagi. Bahkan di masjid saya Pak, di masjid dekat rumah saya tuh, di masjid di gang masjid di tengah Cipondo, itu pernah terjadi satu masjid itu Id 2 kali Pak. Saking parkunya ini, DKM-nya nggak ini lagi, ketua DKM-nya nggak ambil sikap. Ulama-ulama di situ, ulama-ulama sepuh itu berbeda pendapat nih, dua pandangan. Ada yang ngikutin KUC di sini di Pasar Kemis, Cilongok, sini. Nah, ada yang ngikutin pemerintah. Kalau KUC kan punya isbat sendiri beliau. Setiap puasa dan setiap Idul Fitri mereka punya perhitungan sendiri. Yang paham boleh, yang nggak pahamnya ribet jadinya. Di masjid kita itu yang satu mau ikut pemerintah, yang satu mau ikut KUC. Akhirnya itu masjid 2 kali sholat Id. Kan yang ribetnya tuh ada yang 2 kali ngikut sholat Id juga. Udah Id, tapi dia nggak mau puasa. Harusnya yang nggak Id itu dia harusnya nggak puasa dong. Harusnya masih puasa dong kalau yang nggak Id. Tapi ada yang
nggak ngikut sholat id, dia udah nggak puasa. Besoknya id lagi. Wah, repot dah, repot. Itu pentingnya kita punya pemimpin ketua DKM yang ambil sikap, paham ilmu agama, minimal ada juga di sekitarnya, walaupun nggak paham-paham banget, tapi ada di sekitarnya atau mau ngaji atau di sekitarnya yang paham, sehingga nanti musyawarah, harusnya musyawarah. Itu musyawarah ya berdebat habis-habisan, ya akhirnya memparku-parkuan. Ini dua-dua sesepuhnya, dua-duanya pewakif semua, keluarganya yang punya wakaf masjid, jadi mereka merasa mempunyai ya itu masjid. Akhirnya dia bikin satu, orang diumumin, datang tuh. Yang besoknya sama diumumin lagi. Yang masyarakat yang bingung, nggak gue ikut lagi aja sholat id, sholat id lagi. Ya, jadi nggak bisa kayak begitu. Pentingnya kita mengaji. Jadi seharusnya memang ru'yatul hilal itu boleh juga menjadi opsi, tapi hisab juga boleh menjadi opsi. Untuk apa tadi? Kalau udah ada hisab kan enak. Ibu-ibu jadi nggak khawatir, mau masak ketupat nggak khawatir, mau berangkat terawih nggak khawatir, terawih kagak ya, terawih kagak ya, aduh ini. Jadi ada syak, kebanyakan ada syak. Karena kita tentukan dengan ru'yatul hilal. Walaupun ya ru'yatul hilal juga termasuk daripada ciri yang paling akurat, ya, ciri yang akurat buat menentukan bulan Ramadan atau bulan-bulan hijriyah. Udah bunyi ya. Allahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi. Mudah-mudahan Allah berikan kita semuanya kemanfaatan ilmu, keberkahan ilmu daripada yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan yang mau ada pertanyaan kita bahas bersama-sama. Terima kasih Ustaz kajian yang mantap. Kami persilakan Ini yang menarik yang kita di negara kita tuh luar biasa. Ada negara kita, maksudnya di dunia kita ini Allah ciptakan tuh waktu yang berbeda-beda. Bahkan dalam perjalanan tuh ada konten-konten yang bikin video-video yang bikin kita tahu wawasan itu, yang belum pernah keluar negeri kan nggak tahu bagaimana dia sahur, berapa jam kemudian dia berbuka. Jadi waktunya sangat sedikit. Ada juga yang nggak malam-malam. Daerah mana tuh ya? Norwegia apa mana tuh, daerah utara sana? Terang terus. Padahal udah malam. Sedangkan kita patokannya maghrib ghurubus syams. Maghrib itu patokannya dalam hadis itu Nabi mengabarkan tanda maghrib itu adalah terbenamnya matahari. Bagaimana ini yang di negara yang mataharinya nggak terbenam? Nah itu agak ribet juga, menentukan waktu sholatnya agak ribet. Ya, tadi waktu puasanya yang otomatis banyak yang di negara-negara lain puasanya bahkan lebih panjang ya, bisa lebih panjang. Kita mungkin berapa jam? Dari jam 5 sampai jam 6 tuh 12 jam kali ya, 12-13 jam. Nah, ada bisa hampir 15 jam, 20 jam puasa, kemudian nggak lama lagi udah sahur. Saya sedikit sekali waktunya. Nah maka harus ada patokan daripada waktu yang ditetapkan oleh para ulama. Maka ulama menetapkan kalau seperti itu, kalau perjalanannya musafir udah pasti boleh tidak berpuasa. Bahkan mertua saya kemarin tahun lalu itu pas ibadah umroh itu siang bolong, banyak banget lagi pada umroh, tiba-tiba mau minum jam-jam lek siang-siang lagi pada umroh minum jam ya kita nggak bisa nyalahin karena mereka musafir. Tapi kayaknya nggak etis banget orang mau berangkat ke Mekah ibadah malah meninggalkan ibadah wajib, yaitu puasa, walaupun memang diperbolehkan. Artinya kalau musafir udah pasti boleh nggak puasa. Yang agak ribetnya tadi masalah waktunya, waktu. Maka ulama berpendapat untuk menetapkan waktu dari tadi waktu sahurnya atau waktu masuk sholatnya itu yang ditentukan waktu yang ada ulama yang mengatakan waktu terdekat daripada negara-negara terdekatnya. Misalkan yang terdekat di situ nggak berdampak tadi yang siangnya terlalu lama sampai nggak terbenam matahari, dia patokan maghribnya yang waktu yang terdekat, negara-negara terdekat yang tidak ngalamin kayak dia.
Pendapat yang kedua adalah mengikuti porosnya langsung ngikutin ke waktu Masjidil Haram. Seandainya misalkan di sana waktu tadi jam 10 malam apa gitu. Matahari baru masuk. Nah itu kan agak repot kalau kita ngikutin konsep yang tadi kayak gitu. Kalau waktu sholat ya terlalu lama, maghribnya terlalu lama. Maka kalau yang memang di situ tidak ada, kalau di negara yang memang ada otoritasnya, walaupun dia minoritas, tapi ada lembaga yang mengurusin waktu-waktu Islam waktu-waktu tersebut, kemungkinan di negara tersebut ditetapkan juga, udah ditetapkan waktu-waktunya buat sholat, buat buka puasa dan buat sahur. Tapi ada beberapa memang negara yang nggak ngurusin itu karena memang mereka minoritas, cuma sekedar karena memang dia nggak diaku oleh negara, cuma sekedar ya ada masjid tapi mereka tidak terlalu diurusin ya oleh negara-negara lain sehingga waktunya juga nggak diurusin. Maka ngikutin tadi patokannya ya negara terdekat atau waktunya Masjidil Haram, atau juga kalau memang dia paham ilmu ya dia ikutin apa yang hadis Nabi Muhammad SAW katakan dalam hadis. Ketika masuk waktu zuhur itu waktu istiwa, waktu dimana ketika kita naruh tombak atau tongkat itu matahari bayangannya itu mulai muncul sedikit bergeser kan. Pada kalau istiwa itu waktu benar-benar matahari tengah-tengah itu kalau kita naruh benda itu nggak ada bayangannya. Ntar kalau udah ada bayangannya dikit ya agak geser ke matahari, udah ada bayangan dikit masuk waktu zuhur. Terus panjang bayangannya. Nah nanti kalau bayangannya itu dengan bendanya udah sama panjangnya, maka udah masuk asar. Terus seperti itu lama-lama hilang, bayangannya hilang, lama-lama matahari terbenam, ya, ghurub syams masuk waktu maghrib. Terus sampai syafaqul ahmar, mega merah tuh yang kalau habis maghrib ada merah-merah di langit itu ya namanya syafaqul ahmar, itu udah mulai hilang, udah mulai nggak kelihatan, maka udah masuk waktu isya. Kalau mau kita paham seperti itu ya kita ngikutin waktu yang seperti itu. Tapi kalau kita nggak paham, biasanya memang ada tuh pengumuman ya di pesawat, kadang-kadang juga ada pengumuman bagi yang muslim. Kalau yang si itunya penumpangnya muslim semua, ada yang mengumumkan bahwa apalagi yang pakai tour leader, kalau pakai tour leader juga dikasih tahu tuh pengumuman-pengumumannya. Kan yang repot memang yang bukannya niatnya memang niatnya kerja. Kalau Pak Haji memang niatnya kerja, bukan. Kalau yang jalan-jalan tuh di tour leadernya masih diinfokan kita setelah ini maghrib kita udah masuk maghrib, kemudian kita nanti udah masuk waktu sahur udah dikasih tahu tuh ya, waktunya bahkan pendek, jadi bisa nggak tadi patokannya tadi waktu yang terdekat bisa, atau juga waktu dari Masjidil Haram atau di Mekah juga bisa. Kalau memang kita paham, kita izin sendiri waktunya dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi tergantung kemampuan kita memahami hal tersebut, boleh kita ambil ijtihad ulama yang mana yang boleh kita ambil. Itulah pentingnya kita ngambil pendapat ulama, karena kita nggak bisa ngamalin agama ini sesuai dengan pemikiran kita, Pak. Nggak bisa. Jadi jangan ikutin, kalau kita mau ngaji jangan dengerin kata ulama-ulama ini, nggak usah dengar, kita dengerinnya kata Allah aja, kata Nabi. Yang ribetnya adalah pemahaman firman Allah dan hadis Nabi itu kita nggak sampai, Pak. Belum sampai mikirin itu, belum sampai otak kita, makanya kita ambil qaul ulama. Kalau ulama berijtihad, salahnya aja masih dapat pahala, Pak. Mereka khilaf sedikit salah itu masih ada pahalanya, ya. Apalagi mereka benar. Nah, apalagi kita dengan keterbatasan kita, maka kita ikuti ijtihadil ulama. Ikutin ijtihad ulama yang sudah berijtihad, yang memikirkan permasalahan tersebut. Kan banyak nanti mengapa muncul namanya fikih kontemporer, fikih-fikih yang terjadi atau hukum-hukum fikih yang produk hukum yang belum terciptakan produknya di zaman-zaman Nabi, zaman-zaman sahabat, zaman tabi'in, itu
harus dimunculkan juga orang mujtahid yang bisa berijtihad dengan hukum-hukum sekarang. Kalau kita misalkan mau menghukumi sesuatu, contoh misalkan yang ramai di kontemporer tuh bayi tabung lah, ya, atau KB zaman Nabi nggak ada, zaman sahabat nggak ada, zaman tabiin nggak ada, tabiin nggak ada. Kemudian muncul nih KB di ulama-ulama mutaakhirin, mereka ulama mutakhirin akhirnya berijtihad, nih KB bagaimana hukumnya? Maka dibagilah KB itu hukumnya dua. Yang pertama halal, yang kedua haram. Halalnya yang mana? Halalnya ditaksim. Kalau KB itu dipakai suntik KB atau apapun semuanya, macam-macam KB yang ada dipakai itu untuk ditaksim, untuk membagi jarak. Itu dihalalkan. Yang nggak boleh, yang diharamkan itu ditahdid, untuk membatasi. Maka program pemerintah itu sebenarnya agak-agak ngeri kita. 2 anak lebih baik itu kan membatasi berarti. Nah, berarti kan KB-nya untuk ditahdid, untuk membatasi. Nah, ini yang diharamkan oleh para ulama, hukum KB. KB apapun itu terserah. Yang penting niatnya ditaksim, untuk membagi. Kalau memang bagusnya kita pakai KB sendiri bisa. Artinya KB KB mandiri. Ya, yaitu harus benar-benar kapan harus berhubungan, kapan enggak, itu harus betul-betul didetailkan. Jangan sampai ada penyesalan sampai ngerasa nggak terima dengan kodonya Allah ketika udah punya anak. Wah, stres, depresi, ya Allah, aku jadi punya anak sih, saya udah punya 4 anak, udah 10 misalkan, anak udah 5, aduh aku jadi lagi nih. Jangan sampai depresi kayak begitu seolah-olah nggak menerima kodonya Allah. Waliyahzubillah semenang. Jadi yang mau KB ya silakan, yang penting tadi niatnya ditaksir. 5 tahun sekali atau 7 tahun atau 6 tahun sekali atau 3 tahun sekali boleh, ya. Dan memang penelitian kedokteran pun emang nggak bagus. KB itu untuk dipakai untuk sepanjang tahun. Jadi yang 1 bulan katanya batasnya paling bagusnya cuma 2 tahun. Setelah itu kalau bisa udah berhenti, jangan KB lagi. Atau yang 6 bulan, yang 3 bulan katanya cuma berapa tahun juga gitu katanya. Menurut studi-studinya katanya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Situ-situ kita. Ya, selamat. Baik, terima kasih. Yang pertama, ini yang kebiasaan yang kita kerjakan ketika mau buka puasa. Adab-adabnya itu, yang pertama baca biasanya itu asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu dianjurkan untuk memperbanyak zikir tersebut sambil nunggu buka puasa. Kalau di rumah nih kumpul sama keluarga, ya jangan main handphone, jangan nonton TV nungguinnya. TV ya setel aja kalau mau nungguin azan. Ya. Karena kadang-kadang di masjid itu azan pasti nungguin merbotnya buka puasa dulu ya. Kalau merbotnya langsung azan dia belum buka puasa, dia nggak dapat sunnah takjil. Jadi takjil itu di kita seolah-olah sekarang takjil itu jadi makanan. Padahal takjil itu adalah kalimat fiil kalimat kata kerja. Takjil itu artinya menyegerakan berbuka, bukan makanan. Kalau kita kan takjil itu jadi makanan, beli takjil. Di kita bahasa Arab takjil itu adalah kata kerja. Di kita jadi jadi makanan. Jadi makanan. Nah, takjil itu sunnah ya yang harus dikerjakan ketika mau buka puasa. Artinya menyegerakan puasa, menyegerakan berbuka puasa. Jadi yang azan, muazin masjid pun pasti ada jeda waktu sedikit tuh. Dia minum teh atau dia makan korma dikit baru dia azan. Ya. Otomatis kalau kita patokan azan di masjid udah pasti ketinggalan. Artinya boleh kita ngambil ikhtiyat, kehati-hatian kita. Pertama kita ngeliat waktu, lihat jadwal waktunya. Yang kedua di TV insya Allah banyak lah tuh pengumuman azan, dengan mereka acuannya pasti dengan waktu-waktu yang sudah ditentukan oleh MUI. Cuman memang permasalahannya kadang kita tuh, saya lihat ini anak saya kalau udah mau maghrib nonton TV tuh diganti-ganti channelnya, pengen nyari yang duluan. Itu yang agak ribet
Enggak ribet. Maksudnya ya udah ngalir aja. Kalau yang satu aja kita tadi banyakin baca zikir. Asyhadu an la ilaha illallah, banyakin baca zikir. Tapi kalau beda 1 menit 2 menit itu mah apa namanya nggak bisa dihukumi membatalkan puasanya enggak. Karena perbedaan waktu itu apalagi tadi patokannya azan masjid. Karena udah pasti muazinnya nggak mungkin dia nggak buka dulu, dia dengar azan bunyi ada alarm pasti dia buka dulu, ada sekian detik atau sekian menit dia untuk istirahat, minum, jeda minum dan doa, setelah itu dia berazan. Jadi nggak bisa dianggap batal lah. Tapi tetap kita harus tahu betul ya, jangan sampai patokannya masjid bukan mau azan lagi sholawatan nih anak-anak. Allahumma sholli Allah udah orang selawatan padahal Allahumma sholli Allahu akbar. Nah kita harus tahu juga waktunya, taruh waktu ya, pentingnya kita paham waktu untuk masuk waktu maghrib. Yang kedua, adabnya setelah azan batalin tuh namanya takjil. Boleh kata Nabi pertama pakai kurma tamr. Pakai pertama rutob, kalau hadisnya pertama rutob, kalau nggak ada rutob baru pakai tamr, kalau nggak ada tamr air putih atau yang manis-manis. Setelah itu jangan langsung makan Pak. Jadi adabnya pertama baca bismillah dulu, bismillahirrahmanirrahim, batalin, setelah batalin baru doa. Karena doanya nggak nyambung Pak, kalau kita baca doa dulu baru batalin, nggak nyambung. Allahumma lakasumtu, ya Allah aku telah berpuasa. Wa bika amantu ala zalika wa ala rizkika aftartu, dan atas rezekimu aku telah berbuka. Kan bahasanya aku telah berbuka, berarti sedangkan kita baca doa itu belum buka. Harusnya baca doa itu setelah kita udah buka. Jadi baca bismillah dulu, bismillahirrahmanirrahim, minum, batalin, baru baca tuh. Mau zahaba zoma'u, mau Allahumma lakasumtu silakan ya, mau lakasumtu, Allahumma lakasumtu, mau zahaba zoma'u silakan. Itu hadis yang berbeda, tapi itu boleh dipakai dua-duanya. Bagusnya memang kita pakai dua-duanya ya, zahaba zoma'u wa batalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Dan ada satu momen nih di situ yang orang jarang sekali pakai dan jarang sekali manfaatin. Karena di situ ada doa mustajab Pak. Ada doa mustajab. Jadi kalau kita kalau pengen makan aja itu nggak dapat tuh. Jadi bagusnya setelah bismillah tadi kita batalin, setelah batalin baca Allahumma lakasumtu atau Allahumma zahabat zoma'u, beri waktu sedikit buat baca doa apa aja hajat kita. Ya Allah saya mau ini ya Allah. Ya Allah berikan saya ini ya Allah. Ambil momen tersebut karena di situ doanya mustajab. Setelah itu baru kita makan. Kalau ada udah diumumin doa mustajab tuh maksudnya ya bayangin doa mustajab itu kayak kita lagi di depan Ka'bah, itu tempat mustajab. Kayak kita lagi sholat malam, itu doa mustajab. Ini ada waktu yang gampang, yang kayaknya kita bisa manfaatin waktu tersebut, yang nggak pakai perjuangan, nggak pakai duit, nggak pakai ini, pasti bisa semuanya. Tinggal kita mau apa enggaknya berdoa di situ. Hajat apa aja, karena di situ doa mustajab ya. Setelah kita berbuka. Jadi setelah baca zahaba zoma'u kemudian atau melakasumtu, baca doa dulu masing-masing. Kalau saya biasa itu sama keluarga tuh semua istri saya suruh baca doa. Doa masing-masing, nggak usah dipimpin, bacanya masing-masing. Ya Allah ini ya Allah ya Allah ya Allah. Setelah itu baru sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam alhamdulillah alamin, baru kita makan ya. Makannya juga jangan kalap. Kadang-kadang kita balas dendam puasa ya. Kemudian pertanyaan kedua, ya memang tolak ukur keberhasilan Ramadan adalah setelahnya. Lihat Pak, kalau Idul Fitri mereka masih gibah, itu Idul Fitri Pak Lebaran udah dijadikan bukan sarana ibadah lagi. Silaturahimnya ibadah bener, tapi jadi majelis gibah. Silaturahim ke rumah si fulan, ngomongin datang ke rumah si A ngomongin si B. Entah silaturahim ke rumah si B ngomongin si A pembahasannya. Maka kalau memang nggak mau ada seperti itu, silaturahimnya jangan lama-lama. Karena orang udah kebanyakan ngobrol, bahkan bukan ngobrol, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, ngaji itu dianjurkan jangan lama-lama. Kenapa jangan lama-lama? Karena di majelis ilmu
Ketika terlalu lama, nanti pembahasannya udah nggak ada, atau bahasa basi banyak isinya udah bahasa basi yang lain, itu isinya nanti jadi majelis ghibah, jadi majelis ngomongin orang. Sama penceramah coba kita lihat, penceramah kalau udah kelamaan ngomong, ya ujung-ujung ngomongin orang. Ada orang begini, ada orang begini, sama yang memang penceramah suka ngomongin pemerintah, jelek-jelekin pemerintah, itu kan udah ghibah dong. Jadi ngajarin orang buat bener, tapi momennya dia malah nunjukin ulama atau kiainya aja gibah di atas panggung. Kita bagaimana jamaahnya? Kalau kiainya aja gibah di atas panggung, gimana jamaahnya? Ya wajar pasti gibah. Ada ibu-ibu tanya sama saya di majelis pengajian, ibu-ibu rumah saya, Ustaz, bagaimana hukumnya ibu-ibu yang ustazahnya lagi ngomong di depan, ibu-ibu di belakang ngomongin ustazahnya. Ustazah lagi ngomong, ibu-ibu harus hormat sama suami, harus taat sama suami, harus ngikutin apa kata suami. Di belakang, muridnya ngomong di belakang, ya ustazah ngomong begitu, dia aja sama suaminya berantem mulu. Itu ustaznya lagi ngomong, gurunya lagi ngomong, di belakang dia ngomong. Kadang-kadang yang ceramah juga ngomongin orang. Jadi muridnya ngomongin orang juga. Waliyazubillah, sumanauzubillah. Makanya ya tolak ukurnya lihat aja, orang-orang yang Idul Fitrinya, ya lebarannya kemana-mana ngomongin orang, itu puasanya kemungkinan indikasinya puasanya bisa jadi nggak diterima, atau puasanya juga banyak ngomongin orang, apalagi ngomongin orang di masjid. Wah, itu dosanya double. Dan dosa yang pertama ngomongin orang, yang kedua dosanya seperti makan bangke saudaranya sendiri. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, fakarihtumu, apakah engkau enggak jijik makan bangke orang saudara kamu sendiri? Yang ketiga, di masjid lagi ngomongin. Maka jangan di masjid itu, jangan jadikan banyak pembicaraan yang nggak penting, paling ngomongin orang. Ya, itu jadi tolak ukur juga. Ya, kalau memang kita lebih baik, insya Allah Ramadan kita diterima, pahala kita diterima dan diampuni dosa-dosa kita. Tapi ada orang yang habis Ramadan puasanya ibadahnya makin hancur, makin jauh, ya. Baca Quran langsung dimasukin lemari, udah pegang-pegang lagi. Ada Pak, orang yang megang Quran itu cuma setahun sekali. Emang Ramadan doang udah tok. Mending hatam juga. baca juga masih malas-malasan juga. Terus setelah Ramadan begitu lagi. Waliyazubillah. Mudah-mudahan Allah berikan kita semua pertolongan, Allah berikan kita hidayah, taufiknya, hidayahnya untuk kita dimudahkan dalam ibadah di bulan Sya'ban dan ibadah di bulan Ramadan nanti. Yang mudah-mudahan Allah berikan kita predikat takwa, ya, daripada hasil kita menjalankan kurikulum yang ada di bulan suci Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Allah menja'alna jam'an mahruma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna wa la minna musawiyana wa mahruma bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tuhassin maqasidana wa muradana ya Allah. Anfa'na bima 'allamtana وعلمنا الذي ما ينفعنا وارزقنا تنفعنا في الدين ودنيا الاخره وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.